muka firman Tuhan, malam ini saya akan bicara tentang sebuah tema yang sangat bergairah sekali. Dan tema ini Tuhan taruh kepada saya sudah 1,5 tahun. Dan setiap kali saya bicara, saya belum bicara secara sepenuhnya. Biasanya saya bicara cuma sepotong-sepotong. Tapi malam ini saya mencoba untuk membagikan apa yang sedang Tuhan taruh di hati saya. Ketika saya periksa firman Tuhan dan melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saya percaya bahwa Tuhan sedang bergerak dengan bukan new era, bukan cuma new normal, tapi kita sedang masuk dalam sebuah musim yang baru. Dan apa yang saya sampaikan malam hari ini adalah sebuah khotbah profetik kepada saudara untuk mempersiapkan apa yang sedang ada di depan kita dan bagaimana kita harus bersikap di depannya. Dan hal ini saya percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita semua dan Tuhan sedang memilah, kalau saya mau pakai bahasa itu ya, sedang kalau bahasa kekudusan itu adalah sedang dipanggil, dikuduskan, sedang dipisahkan, maksud saya. Tuhan sedang memisahkan saudara dan saya untuk sebuah musim yang baru. Apa yang terjadi hari ini adalah masa-masa persiapan. Apa yang terjadi hari-hari ini adalah masa-masa di mana Bapak, Ibu, saudara dan saya sedang mengejar ketertinggalan. Yang selama ini kita kejar uang, yang selama ini kita kejar pelayanan, yang selama ini kita kejar tentang pekerjaan, yang selama ini kita kejar aktivitas kita, sehingga waktu-waktu kita dengan Tuhan, kita hanya berikan asal-asalan, tapi hari ini kita punya waktu doa yang banyak, waktu dengar firman Tuhan yang banyak, waktu bersekutu dengan Tuhan banyak, waktu quality time dengan keluarga Tuhan berikan kepada kita. Kita bukan jadi gadis yang bodoh, 5 gadis bodoh, dan bukan tapi kita adalah gadis yang bijaksana. Yang membedakan mereka itu persiapan minyak mereka. Dan persiapan minyak itu adalah kehidupan doa, pujian, penyembahan, baca, lakukan firman Tuhan. Ini waktunya untuk Anda membeli. Belum terlambat, saudara. Membeli artinya nilai yang harus Anda dan saya keluarkan. Nilai yang saudara dan saya harus bayar di hadapan Tuhan. Belilah daripadaku kain putih, minyak untuk pelumas mata, dan emas. Saudara harus beli daripada Tuhan. Dan 3 nilai ilahi ini harus ada pada saudara dan saya. Ketika itu ada pada kita, maka Alkitab berkata bahwa kita dilayakkan. Nah, hari-hari ini saya katakan bahwa kita sedang dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena ada 4 golongan besar yang akan dipisahkan oleh Tuhan sendiri, dan ada beberapa golongan yang akan Tuhan pisahkan sendiri. Golongan yang Tuhan pisahkan adalah golongan orang yang merasa mampu, merasa bisa, merasa pintar, merasa mampu. Merasa mampu, merasa pintar, merasa bisa, dan merasa mampu. Mampu beli ladang, mampu beli rumah, mampu beli 5 pasang lembu, dan mampu bikin pesta perkawinan, undangan datang kepada mereka. Tapi mereka menolak undangan itu. Bukannya Tuhan tidak mengundang mereka, mereka jadi prioritas. Mereka yang diundang adalah mereka yang mampu. Mereka yang mampu beli ladang, mampu beli 5 pasang lembu, mampu beli rumah, mampu bikin pesta. Tapi Alkitab berkata mereka menolak itu. Lalu Alkitab ketika hamba-hamba itu datang kepada tuannya, dan mereka berkata, undangan sudah dikasih kepada orang-orang itu, tapi mereka menolak. Dan Tuhan berkatakan gini, pergi ke segala jalan dan ke segala lorong, dan paksa mereka yang lumpuh, yang tuli, yang buta, yang cacat. Paksa mereka yang tuli, yang buta, yang lumpuh, dan cacat. Sebab rumahku harus penuh. 4 golongan ini adalah orang-orang yang tidak mampu, yang bergantung dengan orang lain. Firman Allah berkata, paksa mereka, dipakai bahasa Yunani, ekbalo. Ekbalo itu ditendang pantatnya, dipaksa dengan caranya Tuhan. Saya beritahukan kepada saudara begini, hari-hari terakhir ini, Tuhan akan memisahkan orang-orang yang bergantung sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa bisa, merasa mampu, merasa pintar. Firman Allah berkata dalam kitab Korintus begini, bagi mereka yang tidak kelihatan, bagian-bagian tubuh yang tidak kelihatan harus diberikan penghormatan khusus. Haleluya. Amin. Tapi saya juga dapat sesuatu dari Tuhan, bahwa Tuhan sedang memanggil semua orang untuk datang dan mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami persiapan untuk sebuah pergerakan besar di akhir zaman yang saya sebut All Saints Movement. Pergerakan semua orang kudus. Ini bukan waktunya one man show. Ini bukan lagi waktu Superman yang tampil Superman is dead. Tapi ini waktunya di mana Tuhan memakai semua orang kudus yang akan dipakai oleh Tuhan. Dan semua orang kudus itu adalah saudara dan saya.
Taruh tangan kanan di dada dan katakan, saya adalah orang kudus itu. Amin. Tuhan sedang menyingkirkan orang-orang yang selama ini merasa bahwa saya yang paling hebat, gerejaku yang paling besar, saya yang paling dipakai lebih daripada orang lain. Tuhan sedang menyingkirkan orang-orang yang berdiri hanya atas sebuah denominasi. Tuhan sedang berdiri dan menyingkirkan orang-orang yang berdiri, yang berbicara hanya atas nama satu kelompok. Tuhan sedang memulihkan ini dan mengembalikan ini kepada ide original Tuhan, yaitu semua saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan untuk pergerakan akhir zaman ini. Yaitu pergerakan semua orang kudus. Kita lihat dulu dasar firman Tuhan, Keluaran 19, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Keluaran 19, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan. Menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Garis kata kerajaan imam. Menjadi bagiku kerajaan imam. Dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saya sebut ini adalah ide original Tuhan ketika Tuhan bicara kepada Musa supaya memberitahukan kepada orang Israel bahwa bukan hanya suku Lewi yang nanti dipilih. Ini sebelum suku Lewi dipilih, Bapak Ibu. Ini sebelum suku Lewi dipilih. Ya, suku Lewi nanti dipilih ketika nanti bilangan pasal 10, nanti saya tunjukkan ayatnya kepada saudara. Ketika tabut perjanjiannya itu sudah dibuat, sudah jadi, kemudian Tuhan suruh pilih suku Lewi untuk datang mendekat dan melayani tabut tabernakel Musa. Tapi ini jauh-jauh hari Tuhan punya ide begini, bahwa 12 suku harus menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kalau menjadi kerajaan imam, berarti Tuhan akan menjadi raja, lalu kita menjadi imam-imam kerajaan Allah seperti 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dan ini menjadi sebuah kerinduan hati Tuhan yang sudah Tuhan tunggu begitu lama. Dan setan mencoba untuk memilah-milah, memecah-mecahkan itu. Tubuh Kristus dicoba untuk dipecahkan satu dengan yang lain. Denom, ya, menara Babel itu. Mari jangan kita dipisahkan, jangan kita terpisah, mari kita bangun menara sampai ke langit. Mari kita cari nama, bahasa Yunaninya denom, kemudian cari nama. Kita katakan denominasi. Saya beritahukan kepada saudara, ide awal Tuhan adalah Kejadian 19 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-5 di atas, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Harta kesayanganku sendiri. Kata ini kemudian dipakai kata umat. Kata ini kemudian dipakai kata umat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab berkata bahwa umat Allah yang akan dibangkitkan pada akhir zaman adalah mereka yang sungguh-sungguh, bukan hanya mendengar, tapi sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, bukan cuma mendengar, tapi berpegang pada perjanjian-Ku. Lalu koma, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Lalu ayat yang ke-6 itu berkata bahwa Tuhan akan menjadi raja. Berarti ide original Tuhan dari awal adalah menjadikan Israel 12 suku sebagai kerajaan iman dan Tuhan adalah raja mereka. Tetapi karena ketidaktaatan Israel, maka dari 12 suku itu hanya satu suku yang dipilih untuk melayani di hadapan Tuhan. Sehingga karena satu suku itu
melayani di hadapan Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa ide original Tuhan bagi Israel kepada Israel sebagai satu bangsa adalah mereka semua melayani Tuhan. Dan pada bahasa Israel, orang Ibrani itu tidak pernah membedakan antara yang rohani dengan yang sekuler, itu tidak dibedakan. Itu dibedakan ketika masa zaman Yunani, baru itu dibedakan. Tapi orang Israel itu tidak membedakannya. Mereka melakukan itu. Mereka tidak membedakan itu sama sekali. Karena mereka percaya apa yang mereka dapat secara rohani, apa yang datang secara jasmani, datang secara rohani lebih dulu kepada mereka. Sehingga mereka mempercaya itu. Tapi dalam pilihan untuk mereka melayani sebagai imam kerajaan, pilihan mereka pada waktu itu hanya satu suku yang memilih datang mendekat, yaitu suku Lewi. Dan itu bukan ide original Tuhan. Apakah Tuhan gagal? Kita boleh gagal. 11 suku boleh gagal, tapi Allah kita tidak pernah gagal. Ide ini selalu berlangsung sampai hari ini. Tuhan sedang cari saudara dan saya. Tuhan gak pakai hanya pendeta seperti saya, seperti Pastor Henry. Tuhan gak pakai hanya orang-orang tertentu, hanya pendeta-pendeta yang hanya terkenal. Tuhan gak pakai hanya pendeta-pendeta yang punya gereja besar. No. Hari-hari yang akan datang dalam pelayanan All Saints Movement, Tuhan akan pakai orang-orang yang selama ini yang tidak kelihatan akan dipakai oleh Tuhan untuk menjungkir balikan dunia ini. Ketika mereka berbicara, maka kuasa Allah akan mengalir, perkara-perkara besar akan terjadi. Haleluya. Coba kita lihat Ulangan 10 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ulangan 10 ayat 8 dan 9. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Saudara perhatikan ayatnya baik-baik. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi. Karena ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan mereka memberontak, kemudian Musa berkata, siapa yang mau mendekat dan melayani Tuhan? Hanya suku Lewi yang datang mendekat. 11 sukunya mereka nggak mau datang, sehingga Tuhan pilih suku ini. Dan Tuhan berkata ketika Lewi datang melayani Tuhan, maka bagian mereka adalah, pusaka mereka adalah Tuhan itu sendiri. Saya percaya di hari-hari terakhir, Tuhan sedang membangkitkan seluruh pelayanan orang-orang kudus yang pusakanya adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Suku Lewi baru dipilih oleh Tuhan ketika seluruh proses pembuatan tabernakel Musa sudah selesai, sudah dibuat, sudah jadi. Tapi kerinduan Tuhan adalah mengumpulkan kita menjadi satu, melayani bersama-sama, tidak membeda-bedakan, oh ini imam, oh ini Harun, oh ini adalah Itamar, oh ini Eliezer, oh ini hanya imam. Jadi ada jarak. No. Tuhan mau saudara dan saya menjadi bangsa yang kudus, imam-imam raja. Ini ide yang akan kembali karena di perjanjian baru, kemudian ditulis oleh Petrus untuk kembali mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitan, semua pelayanan orang kudus ada di depan mata saudara dan saya. Dan Anda akan lihat pelayanan ini akan muncul ketika saudara dan saya, ketika kita menjadi satu di dalam sebuah pelayanan. Ketika kita menjadi satu, doa Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia dalam Yohanes pasal 17 adalah supaya kita menjadi satu sama dengan Bapa adalah satu. Seperti aku dan Bapa satu. Demikianlah mereka dan aku menjadi satu supaya Bapa dipermuliakan. Doa untuk sebuah kesatuan. Ini menjadi sebuah kerinduan Tuhan. Ketika Bapak Ibu berdoa, maka Tuhan jawab. Tapi ketika Yesus berdoa, maka gereja yang harus menjawab. Untuk sebuah unity itu terjadi. Kesatuan apa? Tubuh Kristus. Hari-hari ini saudara lihat orang bertengkar gara-gara ada yang berdoa, ya, ada yang berdoa dan menghardik badai COVID-19, Corona. Ada yang berkata begini, jangan niru-niru Yesus. Lalu kalau kita nggak niru Yesus, kita mau niru siapa? Saya beritahukan kepada saudara, hendaklah engkau menjadi penurut-penurut Tuhan, mimetos, mimik, mengikuti, menuruti contoh yang apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Yesus lakukan mujizat,
bangkitkan orang mati, Anda dan saya akan membangkitkan orang mati. Kalau Yesus usir setan, kita akan usir setan. Kalau Yesus sembuhkan orang sakit, Anda dan saya akan sembuhkan orang sakit. Kalau Yesus meneduhkan badai, Anda dan saya akan meneduhkan badai. Katakan amin. Tadi ayat firman Tuhan yang dikasih oleh Pastor Henry pada Yohanes pasal 14, kita akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Yesus. Katakan haleluya. Tapi kerinduan Tuhan yang pertama adalah menjadi satu. Hari-hari ini saudara lihat orang banyak kali tidak jadi satu. Pendeta dengan pendeta kalau ketemu, sudah ada label pada mereka. Kita tidak akan pernah masuk dalam pelayanan akhir zaman, yaitu All Saints Movement. Karena itu saya berani mengatakan bahwa Tuhan sedang memilih orang-orang yang punya hati seluas samudra untuk membawa pelayanan ini tanpa terintimidasi, tanpa membawa label gereja. Kita punya nama gereja, kita punya gedung gereja sendiri untuk menjadi tempat lumbung untuk menampung jiwa-jiwa. Tapi kita akan melihat bahwa kita sebagai satu tubuh Kristus, ada tangan kiri, ada tangan kanan, ada jempol kanan, jempol kiri, ada telunjuk kanan, telunjuk kiri. Kita jadi satu tubuh Kristus untuk tertanam dan tidak tercerai-berai supaya Yesus meletakkan kepalanya di situ. Matius 23 ayat 27. Sebuah kerinduan ketika Yesus ada di dunia dan dia menangisi Yerusalem. Ada sebuah kerinduan yang dalam yang saya tangkap dari kerinduan ini ketika Yesus menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Bolehkah saya terjemahkan bebas? Berkali-kali aku rindu supaya engkau menjadi satu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. All Saints Movement, pergerakan orang kudus, hanya kepada mereka yang mau datang bernaung di bawah kepak sayap Sang Raja Wali kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ada dalam perlindungan Sang Raja Wali kita. Dan Anda dan saya bukan cuma anak ayam, tapi Anda dan saya adalah anak-anak Raja Wali. Amin. Dan awal sekali ide original Tuhan adalah Tuhan mengendaki Israel menjadi sebuah kerajaan imam yang akan melayani raja. Hari-hari ini ide original Tuhan ini akan dikembalikan kepada gereja Tuhan. Akan kembali dikembalikan kepada gereja Tuhan. Dan akan masuk dalam sebuah pelayanan di mana semua orang kudus akan berfungsi. Jadi ketika saya doa dan Tuhan perlihatkan kepada saya, bahwa ketika gereja tidak educated the next generation, ya, equip the same, tidak memperlengkapi orang-orang kudus, tidak mendidik mereka hanya bergantung dengan iman seseorang, mereka hanya datang dan minta berdoa kepada seseorang, mereka hanya datang dan cuma datang ketika mereka sakit, mereka cuma cari hamba-hamba Tuhan tertentu, maka kita akan ketinggalan ketika pergerakan All Saints Movement ini bergerak. Tapi saya percaya ketika mulai hari ini gereja mempersiapkan jemaatnya, ketika orang sakit bukan pendeta yang doa, tapi mereka pergi dan mereka menumpangkan tangan dan mujizat terjadi dari tangan orang-orang sederhana, dari ibu-ibu rumah tangga, dari para pembantu asisten rumah tangga di rumah, dari anak-anak kecil, anak-anak remaja, orang-orang muda dan orang-orang tua berdoa dan mujizat terjadi. Maka kita sedang masuk dalam pergerakan All Saints. Gereja harus memperlengkapi semua orang kudus. Sehingga kita tidak lagi seperti anak-anak yang disuapin, diberikan susu. Tapi ini waktunya di mana kita mulai mandiri secara rohani. Kita mulai mandiri untuk bergerak, mencontohi apa yang bapak-bapak rohani lakukan. Mencontohi apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Lalu kita mulai mempraktekkan apa yang Tuhan kerjakan. Maka saudara akan melihat gereja akan semakin dewasa. Haleluya. Karena pertumbuhan rohani itu dibagi. Ada 5 pertumbuhan rohani. Yang pertama itu nepios, itu bayi 0 sampai 5 tahun. Kemudian paidion. Paidion itu 6 sampai kurang lebih 13 tahun. Kemudian di atasnya adalah teknon. Teknon itu 14 tahun kurang lebih sampai 20 tahun. Kemudian di atas teknon itu yang namanya huyos. Huyos itu adalah 22 tahun sampai umur 35 tahun, Saudara. Orang-orang yang sudah dewasa di bawah 40 tahun. Kemudian di atas huyos, Yesus datang itu sebagai huyos, putra yang dewasa. Di tingkatan ini kita bisa dipercayakan perkara-perkara besar. Dan di atas huyos itu ada pater, kemudian bahasa Inggrisnya father.
lalu kita bilang Bapak, yang siap untuk melahirkan, yang siap untuk mendidik, yang siap untuk passing on the button, melepaskan tongkat estafet, di mana Anda pelari pertama akan bergeser, dan pelari berikutnya yang kemudian akan berlari. Haleluya. Bukan hanya satu orang yang dipakai Tuhan, bukan cuma hanya satu orang yang berlari, tapi setiap kita dilatih untuk berlari dalam pertandingan. Setiap kita dilatih. Bukan hanya satu denominasi yang dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya satu bangsa, satu kota yang akan dipakai oleh Tuhan. Tapi semua orang, semua kota, semua bangsa akan dipakai oleh Tuhan. Dan akan melihat kemuliaan Tuhan yang hebat. Dan saya percaya itu dimulai dari keluarga. Ketika mulai malam ini kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh, maka saudara dan saya akan melihat pergerakan ini akan terjadi di depan mata. Saudara, saya mulai berpikir ketika virus corona ini mulai datang, sesuatu mulai berkecamuk dalam pikiran saya. Dan ketika awal Maret itu kemudian ketika saya tertahan sudah 3 bulan di Jakarta, lalu kemudian Tuhan suruh kita ambil doa puasa daya 21 hari. Lalu Tuhan arahkan kita sampai kita punya pelayanan yang ada di Zoom ini. Dan ketika saya taat melakukannya, maka kita bisa berkumpul malam ini. Lalu Tuhan mulai katakan kepada saya begini, aku sedang meruntuhkan semua yang sedang dibangun di atas nama denominasi. Dan aku sedang mengerjakan yang namanya membangun tubuh Kristus. Karena gereja akhir zaman itu seperti 12 anak Yakub, saudara. Kalau Bapak Ibu lihat anak-anak Yakub, maka semua nama anaknya kecuali Benjamin itu dinamakan oleh ibu mereka. Ibu-ibu namanya adalah gereja, menggelari dirinya sendiri dengan nama A. Seperti Christ Kingdom Family dinamakan Cornerstone, denominasi A, denominasi B. Para ibu-ibu gereja menggelari namanya sendiri. Satu-satunya anak Yakub yang digelari namanya oleh bapaknya adalah Benjamin. Dan sebelum menamakan Benjamin, namanya adalah Ben-Oni. Ben-Oni adalah anak kesukaran. Jadi gereja akhir zaman akan lahir di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tengah-tengah virus corona ini. Saudara akan melihat bahwa gereja akan dibangkitkan dari Ben-Oni, anak kesukaran, menjadi the son of the right hand, putra tangan kanan. Gereja yang dapat dipercaya adalah gereja yang digelari oleh Bapa sendiri. Dan saya beritahukan kepada saudara bahwa Ben-Oni, Benjamin itu lahir dari kandungan yang sama dengan Yusuf, yaitu Rahel, yaitu istri yang dicintai oleh Yakub. Dan Yusuf artinya let him add, Tuhan yang menambahkan. Kita bicara tentang gereja Yusuf adalah double portion. Tapi kalau kita sampai di gereja Benjamin, dari meja Yusuf, Benjamin mendapat 5 kali lipat. 5 artinya anugerah, 5 lipat kali ganda. Saya beritahukan kepada saudara, kita tidak bicara tentang double portion. Kita bicara tentang 5 kali ganda. Kita bicara tentang gereja Benjamin. Dan gereja akhir zaman digelari oleh Bapa sendiri. Tidak lagi digelari oleh gereja itu sendiri. Yaitu kebangunan tubuh Kristus. Yaitu tubuh Kristus bersatu. All Saints Movement. Seluruh tubuhnya berfungsi. Seluruh sel-selnya berfungsi. Didudukan pada tempatnya. Berfungsi pada tempatnya. Dan Yesus kepala meletakkan kepalanya. Maka the King of Glory akan datang memerintah. Haleluya. Katakan amin. Nah, saya percaya bahwa kita sedang masuk ke sana. Kita sedang masuk ke sana. Dan Bapak Ibu dengar baik-baik. Bapak Ibu dengar baik-baik. Bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk ini. Dan ketika ini terjadi, ada begitu banyak pelayanan yang lama tidak bisa menerimanya. Ada begitu banyak pelayanan yang lama tidak bisa menerimanya. Nah, saya beritahukan kepada saudara begini, bahwa Tuhan akan memilah sendiri, Tuhan akan memisahkan sendiri dengan cara yang ajaib. Dan Tuhan akan membawa orang-orang yang akan bergerak masuk seperti generasi yang baru Yosua dan Kaleb, yang hanya mengikuti dan mempercayai Tuhan, dan mereka hanya menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Orang yang berpegang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya beritahukan kepada saudara, saya ulangi berulang-ulang. Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dengan tangan yang teracung, dengan mujizat yang luar biasa, tanda-tanda heran 10 tulah terjadi, dan mereka memandang itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka dibawa ke padang gurun, mereka mati bukan karena kelaparan, mereka mati bukan karena kesausan, bahkan mereka makan sampai muntah makanannya keluar dari mulut, minum sampai kekenyangan. Jadi di padang gurun yang padang tandus, kekeringan, terjadi krisis ekonomi, tidak ada apa-apa. Mereka diberi makan sampai kenyang, minum sampai kenyang.
Mereka mati bukan karena kelaparan atau kehausan. Mereka mati karena tidak mau berubah dan tidak mau mempercayai firman Tuhan. Gereja akhir zaman, tanda yang paling kuat pada mereka adalah mempercayai firman sungguh-sungguh dan bergantung kepada firman Tuhan. Mereka tidak ragu kepada firman Tuhan. Katakan haleluya. Keadaan mungkin belum berubah, situasi belum berubah. Padang gurun yang ada di depan. Orang berkata begini, banyak janji tertunda, bisnis tertutup. Tapi Anda percaya bahwa Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Anda percaya seperti Israel di padang gurun. Demikianlah Anda akan mengalami penyediaan daripada Tuhan. Ciri-ciri pergerakan semua orang kudus yang pertama, mereka hanya meninggikan nama Yesus dan bukan nama denominasi. Mereka hanya meninggikan nama Yesus dan tidak lari kepada idol. Makanya kita punya grup Speak the Word. Hampir 80 orang sekarang. Ada yang sakit macam-macam. Ada yang sakit telinga 3,5 tahun dan sembuh. 3,5 tahun itu telinganya mendenging. Bunyi gitu. Setelah didoakan dan saya minta mereka hafal firman Tuhan ketika 5 hari sembuh total. Tuhan suruh mereka hafal firman dan melakukan firman supaya ketika mereka sembuh. Supaya Tuhan bilang bukan karena kamu yang sembuhkan, tapi karena firman-Ku yang menyembuhkan mereka. Supaya mereka tidak mengidolakan satu orang pun. Supaya mereka cuma datang dan menyembah Dia. Raja di atas segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Pergerakan akhir zaman cuma datang menyembah Sang Raja. Biar aku jadi raja mereka. Kerinduan Tuhan adalah menjadi raja atas Israel. Tapi Israel minta raja, yaitu Saul. Tuhan berikan kalau mereka nolak kamu, bukan mereka menolak kamu, tapi mereka menolak aku menjadi raja mereka. Saya beritahukan kepada saudara, akan ada kelaparan dan kehausan akan firman Allah yang akan terjadi di seluruh bumi ini. Amos 8 ayat yang 11 kita lihat. Sesungguhnya. Amos 8 ayat yang ke-11. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Akan terjadi kehausan di tengah-tengah masa sulit. Bukan lagi tentang kehausan akan makanan, kehausan akan air. Tapi melainkan akan mendengarkan firman Allah. Kenapa orang lapar dan haus akan firman Allah? Tuhan sedang prepare sebuah umat yang kudus, yang layak untuk masuk dalam pergerakan akhir zaman, yaitu pergerakan All Saints Movement. Alkitab mengatakan yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Saudara yang hari ini dengarkan firman, Anda harus menjadi yang awalnya terdahulu, dan Anda juga harus menjadi yang terakhir. Bukan menggenapi firman yang tadi saya katakan. Anda mulai dengan daging, Anda harus mengakhirinya dengan roh. Anda memulai dengan roh, harus mengakhiri dengan roh. Bukan memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Bukan seperti itu. Tapi firman Allah berkata begini, mereka akan lapar dan haus akan firman Allah. Bukan lagi lapar dan haus akan makanan. Makanan dan minuman bukan lagi menjadi kebutuhan yang utama ketika pergerakan ini datang. Tapi hal yang menjadi kebutuhan yang utama adalah kebutuhan akan firman Allah. Makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Hari ini kita kerja dari rumah, kita pelayanan dari rumah, kita sekolah kuliah dari rumah, tujuannya cuma satu. Makan firman sebanyak-banyaknya. Waktu yang selama ini baca firman cuma 1 pasal, sekarang baca 3 pasal. Yang tadinya cuma baca 2 pasal, baca 4 pasal. Penuhi kuota kekurangan saudara. Tuhan sedang kasih kepada saudara dan saya kesempatan. Ada orang yang tidak dikasih kesempatan, saudara. Ibrani pasal 12, kalau Bapak Ibu lihat, Esau tidak dikasih kesempatan kedua. Tapi Abram, opanya dikasih kesempatan kedua. Saya berdoa, saudara dan saya tidak tahu berapa kali dikasih kesempatan. Karena itu hiduplah seperti hari ini, hari terakhir. Hiduplah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena itu Alkitab berkata begini, mereka hanya meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan bukan nama gereja, nama denominasi. Bukan meninggikan seseorang, tapi mereka meninggikan Tuhan. Maka ciri yang saudara akan lihat adalah mereka mudah sekali masuk di dalam doa bersama-sama. Akan didirikan 24 hours menara doa di kota-kota, di bangsa-bangsa.
Dan seluruh orang akan datang tanpa memandang denominasi. Orang akan datang berdoa. Seperti hari ini kita berkumpul. Bermacam-macam denominasi. Bermacam-macam bangsa kita kumpul. Ada unity antara kota. Kemarin saya nonton satu di Zoom juga, saudara. Sampai bangsa-bangsa kumpul untuk berdoa bersama-sama. Ada sebuah pergerakan yang selama ini tidak bisa dilakukan ketika hari-hari normal sebelum virus corona ini, itu terjadi di masa-masa ini. Ada keterbukaan antara pemimpin-pemimpin gereja yang selama ini kita merasa kita paling hebat, kita paling bisa, kita paling mampu. Maka mereka datang dengan kerendahan hati untuk saling terbuka. Ada kasih mesra yang dibangun di antara semua orang kudus yang akan terjadi di depan mata. Mari kita lihat Roma 12 ayat yang ke-16. Ada kesatuan hati yang sedang dibangun. Fokusnya hanya untuk Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Rasul Paulus menulis, dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Ini salah satu ciri yang akan menjadi pergerakan dari orang-orang kudus. Sehati sepikir yang hari ini bertengkar. Kemarin saya nonton orang bertengkar gara-gara ada khotbah, ada statement, kemudian bertengkar. Yang reform menyerang yang karismatik. Yang kemudian karismatik menyerang reform. Masa tangan kanan ambil pisau serang tangan kiri. Kemudian tangan kiri ambil palu ketok tangan kanan. Saling menyakiti tubuh Kristus. Saya percaya kepalanya akan goyang-goyang, Tuhan Yesus akan geleng-geleng kepala. Tapi hari ini Alkitab berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Simple but powerful. Jangan menganggap dirimu pandai. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi kamu, aku menasihatkan kamu. Saudara-saudara, demi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu, sehati sepikir. Alkitab katakan, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Selama ada perpecahan yang dikerjakan oleh ego, dikerjakan oleh daging, dikerjakan oleh iri hati, dikerjakan oleh tipu daya setan, maka kita tidak akan pernah melihat pergerakan all sense movement datang dalam hidup kita. Selama tubuh Kristus tidak sadar untuk kembali bersatu, selalu terjadi ada perpecahan, maka kita tidak akan pernah menyaksikan pergerakan besar yang akan Tuhan bangkitkan di akhir zaman. Pernah Bapak Ibu dengar tentang nubuatan daripada Elisa, di mana dia bernubuat supaya tulang-tulang kering itu tumbuh kembali, yang tadinya sudah jadi rangka, yang sudah terpisah-pisah. Dia mulai berkata kepada tulang kering, hendaklah engkau bangun dan bersatu kembali, dan tulang-tulang kering itu bersatu. Ketika sudah bersatu, dia berkata begini, urat tumbuh. Ketika urat tumbuh, dia berkata daging tumbuh. Ketika daging tumbuh, dia berkata nefes haya. Pase grapiteo. Nesama. Sesuatu yang dihembuskan ke dalam mereka. Lalu menjadi bala tentara yang besar. Tuhan tidak akan membangun cuma sesuatu yang lemah di depan kita. Tuhan akan membangun bala tentaranya dengan nafas hidupnya, yaitu dengan firman Allah. Yang tulang-tulang kering akan dihidupkan kembali. Lembah-lembah yang tulang-tulang. Yang tadinya kita putus asa. Saya percaya ketika firman Tuhan datang, maka Tuhan sedang membangkitkan gerejanya di akhir zaman. Sehingga tulang kembali bersatu, urat tumbuh, kembali daging tumbuh, darah kembali mengalir, semua otot akan tumbuh, dan bangkit tentara Allah yang besar. Haleluya. Amin. 1 Korintus 33 ayat yang pertama berkata, bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya. Seperti yang gunung-gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kata rukun dipakai kata unity.
Ketika Anda hidup dalam unity, maka anointed. Ketika ada anointed, maka ada prosperity. Gampang ingat UAP, UAP, unity, anointing, dan prosperity. Ketika ada kesatuan hati, maka pengurapan, ya, corporate anointed akan datang. Tuhan gak cuma urapi satu orang hari-hari, no. Masa perjanjian lama Tuhan urapi satu-satu orang. Masa perjanjian baru, bahkan pergerakan gereja akhir zaman, Tuhan akan urapi semua orang. Katakan amin. Haleluya. Amin. Yang namanya corporate anointed. Bukan cuma satu orang yang diurapi untuk melakukan mujizat, tapi semua orang akan diurapi. Itu ada di depan mata saudara dan Tuhan sedang persiapkan itu. Dimulai dari mana? Ketika kita sepakat, ketika kita unity. Maka kita melihat itu. Ketika matamu tertuju kepada Tuhan, tidak tertuju kepada denominasi. Saya gembala, saudara. Dan nama gereja kami adalah GBI, Christ Kingdom Family. Tapi dengan keadaan ini, Tuhan sedang memutarbalikkan pikiran saya dan hati saya. Dan Tuhan katakan mulai berbicara tentang pergerakan tubuh Kristus. Mulai berbicara tentang All Saints Movement. Bukan berarti gereja lokal, tidak ada, tidak. So, kalau kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang 4 hal. Gereja secara universal, kemudian kita bicara tentang gereja secara fisik, kita bicara tentang gereja secara organisasi, dan kita bicara tentang gereja secara organisme, yaitu gereja pribadi, gereja yang gereja itu personal. Jadi kalau kita cuma bicara tentang gereja secara fisik, itu cuma sebagian kecil daripada arti gereja secara umum, Tapi gereja, saudara dan saya juga adalah gereja. Gereja yang gereja yang kudus. Kamu adalah bait Allah. Tapi untuk membawa hasil tuaian, maka perlu ada tempat tuaian, yaitu gereja lokal itu. Tapi hari ini gereja lokal harus punya pemikiran bahwa kita tidak boleh terpecah-pecah karena kita punya nama gereja. Tapi kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang harus bersatu untuk sebuah pergerakan yang akan terjadi di akhir zaman. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah gereja yang gereja yang kudus, yang harus bersatu. Tidak boleh katakan aku dari gereja A, kamu dari gereja B. No. Kita adalah bagian-bagian sel dalam tubuh Kristus yang harus berfungsi pada tempatnya untuk menggenapkan tubuh Kristus, panggilan tubuh Kristus untuk bersatu dan pergi untuk menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Amin. Hal yang pertama, jadikan Yesus sentral. Jesus be the center. Gereja akhir zaman tidak lagi lihat denominasi gereja. Gereja akhir zaman tidak lagi lihat siapa gereja pendeta yang paling hebat. Tapi gereja akhir zaman memperlengkapi semua orang kudusnya. Lalu mereka diperlengkapi sebagai sebuah bala tentara yang besar yang akan dibangkitkan untuk menjadi satu barisan untuk pergi memberitakan Injil kerajaannya. Hal yang kedua, pergerakan orang kudus yang akan terjadi adalah tidak merasa tersaingi. Mereka mau menerima orang lain apa adanya. Tidak merasa tersaingi, mau menerima orang lain apa adanya. Fenomena hari-hari ini adalah terjadi persaingan di antara gereja A, gereja B. Setiap kali ketemu, berapa jumlah jemaatmu? Gerejamu besar atau kecil? Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia tanya kepada saya, berapa raja di dalam gerejamu? Lalu saya tanya, maksud Bapak berapa raja itu apa? Berapa para bisnismen yang penyumbang di gerejamu? Dan saya katakan kepada dia, saya nggak punya raja-raja kecil, saya punya the kingmaker, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ada hamba Tuhan, raja di gerejamu. Berapa penyumbang di gerejamu? Karena orang berpikir dengan banyaknya penyumbang di gereja, maka gereja itu berkenan kepada Tuhan, belum tentu. Memang betul Alkitab katakan kalau kita melayani berkelebihan dengan kecukupan, itu baik. Tapi itu bukan standar sebuah pelayanan. Standar sebuah pelayanan adalah bagaimana kita membawa seluruh umat Allah berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Dan tidak boleh membeda-bedakan orang. Tidak boleh merasa tersaingi. Haleluya. Tubuh Kristus, saudara dan saya tidak boleh, nggak mungkin tangan kanan merasa tersaingi dengan tangan kiri karena kita satu tubuh. Tidak mungkin hidung cemburu dengan bibir, bibir cemburu dengan mata, mata cemburu dengan telinga. Karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Tidak mungkin tangan kanan cemburu dengan kaki kiri. Tidak mungkin. Kita adalah satu, diikat oleh kasih Allah. Tidak merasa tersaingi.
Mau menerima orang lain apa adanya. Saya kasih contoh dalam perumpamaan tentang anak yang terhilang dalam Lukas pasal 15, nanti Bapak Ibu baca saja. Karena itu ayatnya panjang sekali. Perumpamaan tentang anak yang terhilang, dan saya bagi di situ ada 3 kelompok orang di situ. 3 kelompok orang Kristen di situ. Yaitu kelompok pertama adalah kelompok orang Kristen anak sulung. Kelompok kedua adalah kelompok orang Kristen anak bungsu. Dan kelompok ketiga adalah kelompok orang Kristen bapak. Kelompok orang Kristen anak sulung adalah selalu cemburu, iri hati, tidak dewasa. Dia melayani bapak di rumahnya, tapi dia terhilang di rumah bapaknya. Ada banyak orang yang sudah jadi Kristen begitu lama hari-hari ini. Semua hampir tiap hari dia habiskan di gereja, hampir tidur di gereja, kerja di gereja, melayani di gereja. Tapi dia terhilang di rumah bapak karena ada roh persaingan, ada roh iri hati. Orang model seperti ini tidak akan masuk dalam pergerakan akhir zaman. Tuhan akan pilih dia dan meninggalkan dia kalau dia tidak mau berubah. Saya sebut ini adalah roh Farisi dan roh Saduki yang selalu iri dengan Yesus. Ragi. Bahkan mereka yang menyalibkan Yesus. Ada 4 golongan besar orang dalam perjanjian baru yang menyalibkan Yesus. Yang pertama adalah ahli Taurat Farisi. Kalau sekarang para pendeta. Yang kedua adalah agama yang menyalibkan Yesus. Yang ketiga adalah militer, para prajurit Romawi yang menyalibkan Yesus. Dan ketiga demokrasi. Suara terbanyak, mereka yang salibkan Yesus. Pilih Barabas atau Yesus, dan mereka katakan begini, Barabas seorang pemberontak, pembunuh. Mereka terima kembali, bebaskan, dan Yesus orang benar mereka bunuh. Demokrasi, suara terbanyak belum tentu benar, saudara. Anda sendiri plus Yesus itu mayoritas. Anda mayoritas tanpa Yesus itu minoritas sesungguhnya. Jadi kita bukan masalah banyak atau sedikit, tapi bagaimana pengaruh dan bawa rasanya. Karena itu adalah sifat garam dan terang yang saudara dan saya ambil. Dan bagaimana saudara dan saya harus melakukan itu? Perumpamaan tentang anak terhilang. Anak sulung itu iri, dengki. Ketika adiknya pulang, dia dengki. Selama aku hidup melayani Bapak, tidak pernah Bapak buat pesta kepadaku, tidak pernah Bapak potong sate kambing dan buat pesta dengan aku. Aku makan sate kambing, aku tidak pernah menikmati itu. Bapaknya bilang begini, anakku, apa yang kamu punya, apa yang Bapak punya, kamu punya juga. Melayani tapi tanpa mengerti bahwa yang Bapak punya, dia punya. Melayani tapi tanpa mengerti bahwa apa yang Bapak punya, warisan yang Bapak punya, legacy itu dia punya juga. Dia melayani, dia menyebut dia dirinya anak, tapi dia melayani sebagai seorang pekerja harian. Kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab, orang upahan itu terbagi dalam 3 bagian. Hamba upahan itu terbagi dalam 3. Hamba yang dapat dipercaya itu hamba Eliezer, yang bisa taruh tangan di pangkal paha tuannya untuk cari menantu kepada tuannya, yaitu Eliezer. Hamba yang kedua adalah hamba upahan, yang keluar jam 9 pagi dan jam 5 sore dapat 2 peser 1 duit. Hamba upahan, dibayar 1 peser 1 hari, 2 peser 1 duit. Seorang wanita yang memberi 2 peser 1 duit, hamba upahan. Kemudian hamba yang ketiga ada disebut dulos. Yesus datang itu tidak mengambil rupa hamba yang dapat dipercaya atau hamba upahan. Dia mengambil hamba yang namanya dulos, hamba yang tidak ada harganya sama sekali, yang dibeli dari pasar budak, yang tidak punya hak hidup, yang kalau hambanya tuannya kedinginan itu perutnya dibelah, lalu kaki tuannya dimasukin ke dalam perutnya dan hamba itu mati, dikuburkan besok pagi. Nggak ada harganya sama sekali. Saya beritahukan kepada saudara, anak sulung ini tidak melayani sebagai seorang putra yang akan menerima warisan. Dia melayani sebagai seorang hamba yang iri dengan orang lain. Sama dengan anak bungsu. Seorang yang tidak dewasa, yang belum waktunya, sudah minta bagiannya. Yang pergi menghabiskan harta bapaknya, tidak dapat dipercaya. Tapi hebatnya anak yang bungsu kembali ke rumahnya. Anak yang terhilang, dia pulang ke rumahnya, tapi anak yang sulung terhilang di rumahnya. Sama-sama terhilang, tapi satu terhilang dan pulang kembali, dan Bapak sambut, diberikan cincin, diberikan jubah kembali, diberikan sepatu kembali, dan diterima untuk menjadi seorang anak di rumah. Tapi anak sulung melayani di rumah. Gereja sulung, gereja yang merasa bahwa kita sudah paling awal, kita udah tahu banyak, kita yang alami pergerakan, tapi terhilang di dalam rumah. Ada gereja yang disebut baru muncul anak sulung, tapi juga harus hati-hati.
Kita bisa menghabiskan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita berfokus salah mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Untung kembali. Dan Bapak berikan kepercayaan kembali. Ada kepercayaan kedua. Tapi saya lebih suka Kristen golongan Bapa. Golongan Bapa itu bisa menerima yang sulung. Bisa menerima yang bungsu. Golongan Bapa itu mau untuk mengerti orang lain. Senang melihat orang lain dipakai oleh Tuhan. Itu golongan Bapa. Saya diceritakan oleh salah satu seniornya. Dan ketika dia ketemu salah satu seniornya, sepertinya dia tidak dikenal oleh sama seniornya sama sekali. Ketika mereka duduk dalam satu rumah, di satu tempat, di dokter praktek di situ. Mereka sepertinya tidak saling kenal sama sekali. Padahal dulu pelayanannya sama-sama. Saya berbicara kepada saudara, harus senang melihat orang dipakai oleh Tuhan. Seorang bapak yang baik itu lebih senang melihat anak-anaknya dipakai daripada dia dipakai oleh Tuhan. Kalau seorang bapak kalau cemburu dengan anaknya, berarti itu bapaknya agak miring. Yang seorang bapak yang cemburu dengan anaknya bukan bapak, tapi pemimpin. Yang merasa tersaingi dengan bawahannya. Merasa tersaingi dengan pegawainya, karena pegawainya lebih pintar, pegawainya pintar cari uang. Lama-lama dia pikir akan lebih hebat dari dia. Seorang bapak tidak merasa tersaingi. Haleluya. Seorang bapak itu tidak mudah menghakimi satu dengan yang lain. Seorang bapak itu selalu menerima sekalipun orang salah. Kasih kembali kepercayaan, cincin itu perjanjian. Dipakai kembali jubah. Kehidupan kembali. Kamu statusnya itu adalah anak, bukan sebagai seorang hamba upahan. Padahal anak bungsu itu tawar. Kalau bisa aku menjadi seorang anak bawah, seorang upahan bapak. Tapi bapak pakai jubah kepada dia. Kasih sesuatu. Wow. Tidak ada yang hilang. Seorang bapak itu mudah diterima. Ada orang yang ingat, yang ada pemimpin-pemimpin nih, rohani yang ketika orang salah langsung black. Tidak mau ingat, tidak mau lupa sama sekali. Padahal orang bisa berubah, saudara. Setiap saat orang bisa berubah. Saya bisa bayangkan kalau Tuhan blacklist Petrus, maka Petrus tidak menjadi seorang yang hebat. Tapi Tuhan selalu berikan kesempatan kepada orang yang mau berubah. Kita nggak lebih hebat dari Tuhan. Pergerakan akhir zaman yang akan muncul adalah Tuhan akan pakai orang-orang yang punya hati yang sama seperti Yesus, yang mau menerima orang ketika orang berbuat salah, mau menerima kembali, yang penting orang mau berubah. Ada orang juga yang ketika diterima, dia pakai kesempatan itu untuk buat salah terus. Ya, orang ini tidak mau berubah. Tapi kalau Anda dikasih kesempatan untuk berubah seperti anak yang bungsu ini, maka Anda harus berubah. Tidak ada lagi kisah anak bungsu lari dari rumah. Tapi dia menjadi anak yang menjadi warisan bapaknya. Menerima semua warisan bapaknya. Tidak mudah menghakimi. Satu dengan yang lain. Anda harus saling menerima satu dengan yang lain. Kalau hari ini ada yang suka ingat terus dosa orang, maka saya percaya mungkin dia bukan hamba Tuhan. Anda boleh bicara firman Tuhan. Anda boleh hafal firman Tuhan. Anda boleh khotbah dengan baik firman Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya masih ingat kesalahan orang, saya beritahukan kepada saudara, setan hafal firman, setan renungkan firman, dia berasal dari sorga. Dia cobai Yesus dengan Mazmur 91, tapi setan itu baca renungkan firman, tapi tidak melakukan firman. Kalau kita anak Tuhan, Alkitab berkata, kalau kamu tidak bisa mengampuni, Bapa di sorga mengampuni. Kenapa? Karena sifat Bapa adalah mengampuni orang yang salah. Matius pasal 6, 14, 15 berkata, jika kamu mengampuni, Bapa di sorga mengampuni. Tapi jika kamu tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak mengampuni. All Saints Movement adalah kita menerima semua orang yang bersalah. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang mematikan begitu banyak potensi para jenderal-jenderal Tuhan yang akan dibangkitkan di akhir zaman. Tapi Tuhan juga akan membangkitkan para pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan hati dan kehendaknya. Seperti Yosua dan Kaleb. Untuk mempersiapkan the next generation, untuk membawa mereka masuk dalam potensi maksimal mereka, memimpin satu generasi yang baru dengan potensi maksimal mereka untuk sebuah pelayanan yang namanya All Saints Movement. Mereka mudah melupakan kesalahan orang lain, dimulai dari rumah. Kalau hari ini Bapak Ibu masih ingat salah orang lain, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa masuk dalam pergerakan ini. Pergerakan ini hanya kepada mereka yang mau menerima keadaan orang lain. Perumpamaan tentang anak yang terhilang ini bukan cuma masalah tentang yang
bungsu pergi dan sulung terhilang dalam rumah. Tapi bicara tentang sebuah pergerakan yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Saya melihat sendiri ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan ketika orang pergi dan mereka sakit hati. Bahkan mereka tidak mau blacklist. Bahkan orang itu mungkin sudah jadi seperti orang kusta bagi mereka. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mau masuk dalam pergerakan ini, maka kita punya hati tidak boleh seperti mulut botol. Mulut botol itu airnya boleh ada, tapi di hari panas itu tidak bisa memuaskan dahaga saudara. Tidak bisa juga seperti mulut ember, terlalu kecil kalau Bapak Ibu mau kerimbat. Tapi kalau Bapak Ibu mau masuk dalam pergerakan or sense movement, maka Bapak Ibu harus punya hati seluas samudra. Ketika ada batu kotoran masuk ke dalamnya, Bapak Ibu susah cari dan mudah melupakannya. Karena hati Bapak Ibu seluas samudra. Katakan amin. Mudah melupakan orang lain. Amin. Haleluya. Tidak merasa tersaingi. Kalau hari ini kita mau cari orang sempurna, tidak ada orang sempurna. Amin. Kalau Tuhan mau cari orang sempurna, agaknya Tuhan tidak temukan satu orang pun. Hebatnya lagi, Tuhan pakai kita yang tidak sempurna ini untuk membawa kemuliaannya. Saudara, saya beritahukan kepada saudara, suamimu tidak sempurna. Istrimu tidak sempurna. Anak-anakmu tidak sempurna. Dilatih dari sekarang. Kalau kita tidak bisa latih dari sekarang, kita akan sulit untuk masuk dalam pergerakan ini. Karena pergerakan ini akan menyatukan begitu banyak perbedaan, fungsi yang berbeda-beda. Hanya orang yang punya hati yang seluas samudra bisa dipersatukan di situ. Tuhan tidak pakai yang sejenis, tapi Tuhan pakai berbagai-bagai jenis sebagai sebuah warna yang indah untuk menyatukan sebuah tubuh untuk membawa pergerakan besar di hari-hari terakhir ini. Katakan amin. Amin. Dan saya percaya bahwa kita ini adalah warna-warna yang akan dipakai oleh Tuhan. Kalau orang percaya bahwa kita dari denominasi ini yang nanti lebih hebat dari yang lain, no, tidak. Tidak mungkin ada satu denominasi yang akan menyelamatkan seluruh isi dunia ini sendiri. Tapi semua kita ketika menjadi satu tubuh dan bersatu-satu meletakkan Yesus pada porsi sebagai kepala, maka kita akan melihat sebuah keutuhan besar, sebuah pengurapan yang utuh yang akan dilepaskan ke muka bumi ini menjadi sebuah tuaian yang besar. Kita tidak akan mungkin menuai kalau kita terpecah-pecah. Kita akan menuai kalau kita menjadi satu dan mau menerima orang lain apa adanya. Katakan haleluya. Dan jangan merasa tersaingi. Ketika Anda punya jemaat banyak dan Anda punya jemaat masih sedikit, Tuhan sudah kasih kita porsi. Kalau Tuhan Yesus hidup di zaman sekarang, mungkin dia gembala yang orang berkata kurang urapan. Karena dia hanya tinggal dengan 12 muridnya. Jemaat cuma 12 yang tetap, satu menyangkal lagi. Dan satu jual Yesus. Kemudian Yohanes pasal 6 khotbahnya keras, ada yang pergi tinggalkan dia. Ada yang datang cuma cari makanan. Ada yang datang cuma mau cari untuk disembuhkan. Mungkin orang berkata bahwa Yesus itu gembala yang gagal. Tapi saya beritahukan kepada saudara, dia membagi hidupnya dengan kelompok kecil ini. Ketika dia terangkat dan Roh Kudus dicurahkan, 12 murid ini menjungkir balikan dunia ditambah dengan Matias. Dan mereka menjungkir balikan dunia. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, Tuhan sedang kasih Bapak Ibu porsi, tuaian beribu-ribu laksa di depan mata kita. Dan kita akan masuk dalam pergerakan yang besar ini, yang Tuhan sedang taruh di depan mata saudara. Yang pertama, jadikan Jesus be the center. Tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain. Kita hanya lihat Yesus. Amin. Haleluya. Tidak lihat sebuah denominasi. Benar kita ada dalam sebuah gereja lokal. Benar kita harus tertanam dalam sebuah gereja lokal. Karena saya gembala, saya harus mengajarkan itu. Pohon yang tidak tertanam, pohon yang jalan-jalan itu adalah pohon hantu. Tapi pohon yang tertanam adalah pohon yang pasti akan berbuah satu saat nanti. Yang kedua adalah tidak merasa tersaingi. Dan mau menerima kelemahan orang lain. Mau menerima orang lain apa adanya. Bapak Ibu bisa khotbah tentang judul apa saja. Bapak Ibu bisa khotbah tentang penyembahan. Bapak Ibu bisa khotbah tentang apa aja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa ngampuni orang lain, tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, kita ada berdiri bersama dengan pihak musuh. Setan itu tidak lupa dosa kita, dia tulis dalam buku hitamnya. Tuhan mengampuni kita dan melupakan setiap dosa kita. Menurut 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Yesaya 43 ayat 25, ketika kita mengaku
Tuhan kita melupakan akulah dia menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Oleh karena aku sendiri ketika kamu mengaku setiap dosa kita. Ketika kita mengaku setiap dosa kita. Haleluya. Amin. Hal yang ketiga Bapak Ibu perhatikan. Yang terakhir. Mereka semua akan penuh dengan Roh Kudus. Tanda All Saints Movement. Tadi salah satu tema yang dibicarakan oleh Pastor Henry adalah akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Pentakosta pertama terjadi ketika Kisah Rasul pasal 2 dan saya sebut itu karunia. Ya, bahasa roh yang turun pada waktu itu adalah bahasa roh kepada hampir 70 bahasa ya yang mereka katakan pada waktu itu yang dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa yang datang pada waktu itu. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa itu dan bisa dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Itu berbeda dengan karunia Roh Kudus yang ada pada 1 Korintus 12, 1 Korintus pasal 14. Bahasa roh pada 1 Korintus pasal 12, 14 adalah bahasa roh yang saudara dan saya harus minta karunia menerjemahkannya. Karunia untuk mengertikannya. Yang sering kita pakai, kurabas santoritas untuk patas. Itu karunia Roh Kudus 1 Korintus 12, 1 Korintus pasal 14. Tapi karunia Roh Kudus yang ada pada Kisah Rasul pasal 2 dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa. Salah satu teman saya, hamba Tuhan, tidak bisa bahasa Inggris, saudara. Tapi ketika dia berdoa dan minta dipenuhi Roh Kudus, maka dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia bisa bahasa Inggris dengan baik hari ini. Ketika orang ngomong, dia bisa mengerti bahasa Inggris. Kalau awalnya tidak bisa mengerti bahasa Inggris. Dan sekarang bahasa Inggrisnya bisa baik sekali. Ketika orang khotbah, dia bisa menerjemahkan bahasa Inggris dengan sangat baik. Artinya dia bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Istri saya punya nenek itu dari China, saudara. Ya. Dan ketika istri saya dibaptis Roh Kudus dan dia berbahasa roh dalam kamar, neneknya itu bisa dengar bahwa istri saya pakai bahasa roh orang Cina, kerajaan Cina kuno itu loh, Cina yang orang bahasa Mandarin yang sangat-sangat lembut itu bahasa kerajaan. Bisa mengerti bahwa itu memuliakan Tuhan. Karena istri saya aja nggak ngerti. Makanya Pak Henry tadi berkata bahwa itu namanya ekspresi karunia. Anda dan saya dibaptis Roh Kudus, maka Anda harus melatih itu, maka Tuhan akan tambahkan itu. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Jadi pada satu orang ini yang namanya Paulus, dia punya 9 karunia utama, 33 karunia. 33 karunia motivasi. Wow! Kapan itu terjadi? Ketika mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Tanda penuaian besar akan terjadi di depan mata kita adalah ketika terjadi pergerakan semua orang kudus, yaitu ketika mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Kok Pak Pendeta berani katakan seperti itu? Kita lihat Yoel pasal 2. Tadi Pastor Henry juga kasih ayat itu. Tapi saya mau tunjukkan per detail. Yoel pasal 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi. Tolong Roni tunjukkan ayatnya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Katakan ke atas semua manusia. Ya. Tidak dibedakan nih. Ke atas semua manusia. Kemudian pada hari itu, hari ini, hari apa? Hari tentang nubuatan, hari terakhir. Akhir zaman. Kapan? Sekarang. Bukan ke atas satu manusia, satu kota, orang tertentu, tapi ke atas semua manusia. Lalu diterjemahkan, dijelaskan dengan detail. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Ayat 29 berkata, hamba-hambamu, asisten-asisten keluargamu, baik itu laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Firman Allah berkata, anak-anak, orang muda, orang tua, hamba laki, hamba perempuan, akan dipenuhi oleh roh pada hari itu. Dan Alkitab berkata, semua orang, saya sebut ini All Saints Movement, semua orang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, ada 4 penghalang orang tidak dibaptis Roh Kudus. Yang pertama itu sakit hati. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, maka Anda perlu mengampuni supaya Anda dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, terikat dengan kuasa kegelapan. Anda pernah pergi ke dukun-dukun, minum air dukun. Pernah baca mantra, pernah punya kain di pinggang, simpan dalam dompet, pernah ramalan tangan dan sebagainya. Anda pernah diikat waktu kecil, Anda pernah dimandiin oleh dukun. Kemudian dukunnya itu dia mulai makan kunyit, makan jahe dan sebagainya dengan cengki. Lalu Anda disumbur-sumbur buru-buru di muka saudara dengan mulutnya yang mungkin sudah 1 minggu dia tidak pernah sikat, dan dia air liurnya kenal saudara, dan Anda berkata bahwa saudara jadi kebal. Ketika Anda pernah lakukan dan Anda belum selesaikan, maka Anda tidak dibaptis Roh Kudus. Yang ketiga adalah takut. Nanti kalau saya dibaptis Roh Kudus bagaimana? Kepala ke bawah, kaki ke atas, mulutnya ngomong seperti apa? Takut. Takut itu di pikiran. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh ketertiban, kasih, dan kekuatan. Dan yang keempat adalah tidak percaya. Masa sih ada Roh Kudus? Masa sih ada bahasa roh? Kan itu terjadi pada zaman Rasul. Kisah Rasul 2:29 berkata, janji ini diperuntukkan bukan untuk kami, tapi untuk generasi yang akan jauh, yang masih jauh dan yang akan datang. Petrus berkata, termasuk kita sekarang ini. Dan tanda orang dibaptis Roh Kudus adalah tanda di mana saudara dan saya akan dipenuhi dengan karunia-karunia. Dan ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka tanda bahwa kita sedang masuk dalam pelayanan yang namanya All Saints Movement. Bukan cuma orang muda, saya beritahukan sekali lagi, bukan cuma orang muda dipakai, tapi anak-anak dipakai. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam kitab Yohanes pasal 21 berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kuletakkan dasar puji-pujian untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Tangisan anak bayi bisa mengusir setan. Tangisan anak bayi bisa membuat terobosan terjadi. Anak bayi yang baru berbicara, yang belum bisa bicara dengan jelas, bisa Tuhan pakai untuk bicara kepada saudara. Kalau Tuhan pakai keledai bicara kepada nabi yang terkenal, kalau Tuhan pakai ayam kampung untuk menegur seorang rasul, kalau Tuhan pakai burung untuk pernah tegur saya 21-22 tahun yang lalu, Tuhan juga bisa pakai apa saja, apalagi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Ini yang saya sebut dengan All Saints Movement. Jadi bukan orang muda, bukan cuma generasi yang tua. Tidak boleh ada satu generasi yang bisa klaim hanya generasi ini. No. Menurut nubuatan Yoel pasal 2, 28, 29, semua manusia, saya terjemahkan bebas, ini adalah All Saints Movement. Maka gereja harus mempersiapkan dari pelayanan gereja anak, pelayanan pemuda, pelayanan remaja, pelayanan orang tua. Semua dipersiapkan karena semua akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Katakan amin. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Bukan dikatakan begini, maka mereka setengah penuh. Tidak dikatakan maka satu tetes Roh Kudus jatuh kepada mereka. No. Alkitab katakan, maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan Allah, memberitakan firman Allah dengan berani. Bayangkan kalau laki, hamba perempuan, hamba laki, anak-anak, pemuda, orang tua, remaja, semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka saya percaya seperti firman Tuhan yang tadi dikasih oleh Pastor Henry berkata begini, Injil akan sampai ke seluruh dunia. Kita tidak akan lagi bicara yang sia-sia. Kita tidak akan lagi bicara perkataan kutuk, tapi kita akan memberitakan firman dengan berani. Dan kita akan melihat bahwa kita sedang mempersiapkan semua orang untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Haleluya. Tujuan daripada Roh Kudus memenuhi kita adalah Roma 8 ayat yang ke-14 berkata begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tanpa Bapak Ibu Saudara dan saya sadar bahwa penghakiman sedang dimulai dari rumah Allah. Beda penghakiman dengan penghukuman itu beda. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tanpa kita sadar bahwa penghakiman sedang dimulai pada rumah Allah. Penghakiman adalah begini, firman Tuhan datang,
untuk mulai membersihkan kita. Ketika ada yang salah pada kita, reposisi hati kita. Ketika ada bagian-bagian yang salah, maka firman Tuhan itu menghakimi kita. Tujuannya supaya jangan kita dihukum. Kalau dihukum artinya saudara dan saya sudah berdiri di hadapan takhta Tuhan. Lalu Anda dan saya akan menerima seluruh bagian yang kita lakukan baik atau buruk di muka bumi ini. Tapi kalau hari ini penghakiman datang, maka Tuhan sayang saudara. Dan firman Allah berkata, semua orang, bukan satu orang, semua orang yang dipimpin Roh Allah, maka ada kriterianya. Semua orang-orang yang mana? Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti kalau dia bilang dia anak Allah, tapi dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia bukan anak Allah. Dan saya percaya Roh Kudus selalu memimpin kita untuk ngampuni. Roh Kudus memimpin kita menerima orang lain apa adanya. Roh Kudus selalu memimpin kita untuk melupakan kesalahan orang. Roh Kudus selalu memimpin kita untuk lihat Yesus. Dan itu disebut anak-anak Allah. Ada anak Allah, ada anak setan. Ada anak terang, ada anak kegelapan. Kita selalu berdiri pada dua posisi itu. Posisi berdiri kita menentukan siapa kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Menurut saudara, apakah Tuhan sudah kehilangan kemahakuasaannya? Sehingga Tuhan sudah tidak tahu lagi Adam di mana? Sehingga Tuhan harus tanya, di mana ke engkau? Kira-kira kenapa sampai Tuhan tanya? Tuhan sedang tanya, Adam tuh sedang berbicara kepada kita begini. Tuhan sedang tanya kepada Adam, di mana posisi berdirimu? Ternyata ketika Tuhan tanya posisi berdiri Adam, bukan lagi berdiri bersama dengan Tuhan, tapi sudah berdiri bersama dengan musuh. Hari ini Tuhan juga sedang tanya kepada Bapak Ibu, sedang tanya kepada gereja Tuhan, kita sedang berdiri bersama dengan siapa? Berdiri bersama dengan Tuhan yang hidup atau berdiri bersama dengan musuh? Setan banyaknya bukan di kuburan, karena di kuburan semua temannya. Mau ganggu siapa di sana? Yang tetangganya, sesama setan jangan saling mengganggu. Setan banyak di gereja. Saling iri, saling dengki. Tidak lupa kesalahan orang. Merasa kita paling hebat, kita paling bisa. Aku usir setiap roh ini dalam nama Yesus. Dan biarlah umat Allah, gereja Allah dipenuhi dengan roh Allah. Mereka saling menerima satu yang lain. Menjadi seperti Kristus. Ada satu orang hamba Tuhan berkata, kalau hari ini Tuhan datang. Saya tahu itu juga pernyataan yang sangat berani. Dia berkata, hanya 10% yang diselamatkan. Ada satu hamba Tuhan besar berkata seperti itu. Kalau hari ini Tuhan datang, hanya 10% yang diselamatkan. Dan seorang hamba Tuhan besar yang sudah dipanggil lebih dulu dari kita, namanya Billy Graham, berkata begini, bahwa gereja tanpa Roh Kudus tetap berjalan. Ya, bahwa gereja yang mengandalkan Roh Kudus hanya 10% gereja yang mengandalkan Roh Kudus, karena 90%-nya sudah mengatur pekerjaan Roh Kudus dengan caranya sendiri. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. All Saints Movement terjadi ketika kita berdiri di posisi Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Kita anak Allah. Dan saya percaya sekali bahwa Tuhan sedang membangkitkan ini di akhir zaman. Amin. Mujizat tidak hanya terjadi di gedung gereja ketika kita dipimpin oleh Roh Allah. Mujizat akan terjadi di pasar-pasar karena anak-anak, hamba-hamba, laki, perempuan, orang-orang muda, orang-orang tua. Mujizat akan terjadi di kantor-kantor pemerintah, akan terjadi di marketplace, akan terjadi di jalan-jalan yang utama di setiap kota. Mujizat akan terjadi di mana-mana. Anak-anak akan berdoa di kampus dan terjadi kelepasan, terjadi revival, akan terjadi melebihi apa yang pernah terjadi dalam Pentakosta pertama, Pentakosta kedua. All Saints Movement akan mengembalikan kembali posisi kerajaan Allah. Tuhan akan menjadi raja di sana. Haleluya. Orang-orang muda akan kembali dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kita akan melihat penginjilan yang sangat masif, terobosan yang sangat masif yang akan terjadi di depan. Dan gereja akan sangat ditakuti. Dan saya percaya bahwa kebangkitan gereja akan ada di depan mata saudara. Di hari-hari terakhir. Bahwa perkara-perkara kerajaan kegelapan sedang bergerak dengan sangat luar biasa.
kejahatan semakin bertambah, tapi kasih karunia juga semakin melimpah. Amin. Ada dua kerajaan kegelapan, kerajaan terang. Mari kita lihat beberapa ayat yang terakhir. Amos 9 ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Wow, pembajak akan tepat menyusul penuai. Terjadi sebuah percepatan. Kalau orang bajak, kemudian selesai itu nabur benih, tunggu dulu berapa bulan, baru nuai. Ini tidak. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Lagi bajak, langsung penuai ngikut di belakang. Terjadi percepatan. Pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Wow. Gunung-gunung yang selama ini dikuasai oleh musuh akan kebanjiran dengan anggur baru dari Tuhan. Anggur bicara tentang kelimpahan, sukacita, berkat akan datang dalam hidup saudara. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi percepatan, sesungguhnya waktu akan datang. Kapan itu datang? Sekarang. Itu datang dalam hidup saudara. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Sedang terjadi sebuah percepatan. Dan saya percaya apa yang sedang terjadi hari ini, Tuhan sedang melakukan percepatan. Hanya orang-orang yang menanti, yang taat, yang akan mengikuti tuntunan Tuhan. Nanti Bapak Ibu lihat, dengar nubuatan ini, sedang terjadi pergeseran tentang sebuah pergerakan gereja yang sedang terjadi di depan mata Bapak Ibu. Karena selesai new normal, ketika gedung gereja diizinkan buka, saya beritahukan kepada Bapak Ibu, sebelum ditemukan obat penawar, maka orang akan takut datang kepada gereja karena alasan kesehatan. Takut untuk kumpul bersama karena alasan kesehatan. Sehingga ibadah di gereja akan sangat berbeda. Style ibadah akan sangat berbeda. Orang yang biasanya masuk ribuan, tidak bisa lagi masuk ribuan. Mungkin saja ada aturan yang dipakai di sana. Mungkin saja ada penjagaan protokol kesehatan di sana. Di depan mata akan terjadi. Kalau dengan cepat sudah ada ditemukan obat penawar dengan cepat, maka kita bisa berkumpul sama-sama. Tapi karena 4, 5, dan 6 tahun baru ditemukan, dan saudara percaya bahwa kita butuh waktu yang lama di depan mata, maka model ibadah akan berbeda. Itu berarti pola beribadah akan berbeda. Pola yang lama akan berbeda. Mau atau tidak mau, gereja harus mengikuti tuntunan Tuhan. Yang percaya katakan iya. Dan ini sebuah nubuatan yang saya lepaskan kepada Bapak Ibu untuk apa yang akan terjadi di depan. Bahwa pelayanan yang sedang kita kerjakan akan menjadi sebuah model pelayanan yang baru. Orang berkata, Pak, tapi tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ada, tapi tidak bisa masuk. Kalau yang biasa 500 orang, mungkin masuknya cuma 150. Jadi mungkin kita ibadah berkali-kali. Yang mungkin 4 kali, mungkin jadi 8 kali. Yang mungkin 3 kali, mungkin jadi 5 kali. Karena yang masuknya dikurangi. Sampai nanti ditemukan obat penawar. Kalau semakin cepat, kalau lambat. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya, ketika kita euforia, dan tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Bahwa ketika badai ini berlalu, maka Kejadian pasal 8 ayat 6, Tuhan berkata kepada saya harus tunggu 40 hari. Baru aktivitas normal, seperti Nuh, dia hanya membuka tingkap bahteranya. Tunggu 40 hari lagi, baru Anda bisa beraktivitas dengan normal. Saya beritahukan kepada saudara, bahwa ketika kita mengikuti tuntunan daripada Roh Allah, maka kita akan pergi dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat yang paling terakhir, Habakuk 2 ayat yang keempat. Habakuk 2 ayat keempat. 14 maksud saya. Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan akan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Wow, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Wow. Seperti air yang menutupi dasar lautan. Sekarang ini virus corona melanda bumi semuanya.
tapi akan tiba di depan mata ketika gereja memandang kepada Yesus. Ini waktu persiapan yang sedang terjadi hari-hari ini. Ketika saudara datang tidak merasa tersaingi, tidak tersinggung satu dengan yang lain, dan ketika saudara dan saya semua dipenuhi Roh Kudus, maka yang terjadi adalah bumi akan dipenuhi, bukan cuma dipenuhi dengan sampar, dipenuhi dengan COVID-19 ini, tapi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan akan Tuhan seperti air menutupi dasar lautan. Kalau dipenuhi, ditutupi, maka Anda dan saya bukan di luar, tapi di dalam. Amin. Berarti kita dikuasai oleh firman Tuhan, kita ditutupi oleh firman Tuhan, ukuran pelayanan kita adalah ukurannya Tuhan, ukuran pekerjaan kita adalah ukurannya Roh Kudus, ukuran pekerja kita adalah ukurannya Roh Kudus, ukuran bisnis kita adalah ukurannya Roh Kudus, bukan ukuran kita. Yes. Buat ini menjadi contoh seperti yang aku tunjukkan kepadamu di atas gunung. Bukan lagi tentang apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Pelayanan All Saints Movement bukan lagi tentang kita, tapi tentang apa yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan katakan kepada Musa, buat ini seperti contoh yang aku tunjukkan kepadamu di atas gunung. Gak ada ide Musa sama sekali. Semuanya ide Tuhan. Gereja akhir zaman akan digelari. Semuanya ide Tuhan. Dan saudara dan saya akan dipimpin oleh Roh Allah. Bukan lagi kita pimpin dirinya sendiri, tapi kita akan dipimpin oleh Roh Allah. All Saints Movement akan masuk dalam pergerakan di mana kita akan dipimpin oleh Roh Allah yang belum pernah terjadi dari pergerakan gereja sampai hari terakhir. Anda akan melihat sebuah pergerakan besar yang terjadi. Saya baca terjemahan sehari-hari dan saya akan berhenti di sini. Saya baca terjemahan sehari-hari dari Habakuk pasal 2:14 tadi. ISH berkata begini, tetapi seperti lautan dipenuhi air, demikianlah bumi pun akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang Tuhan dan kuasa-Nya. Bukan cuma tentang pengetahuan tentang kemuliaan Allah, tapi tentang Tuhan dan kuasa-Nya. Kalau bicara tentang kuasa-Nya, dunamos, dinamis, kuasa pilihan, kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk mendemonstrasikan kuasa Allah, kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Kuasa ini akan diterjemahkan kepada saudara dan akan dibawa oleh pergerakan yang namanya All Saints Movement. Berapa banyak saudara yang siap masuk dalam pelayanan ini? Anda harus punya hati seluas samudra. Jangan punya hati sebesar mulut botol atau mulut ember. Tapi Anda punya hati harus seluas samudra. Ketika Anda punya hati seluas samudra, maka Anda adalah bilangan yang akan dipilih oleh Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan masuk di dalam pergerakan ini. Saya berdoa supaya gereja Tuhan akan dipenuhi oleh kuasa Tuhan ini. Haleluya. Haleluya.